Halo, salam Wali Sido John. Kali ini kita akan membicarakan masalah perkembangan teknologi electronic vehicle. Salah satu dari electronic vehicle itu, di sini saya akan mencoba menggambarkan untuk pembuatan sepeda listrik atau bisa dikatakan semi motor sepeda listrik yang ada di belakang saya ini, rekan-rekan. Oke, rencana akan saya buat seperti ini. Di sini saya hanya membicarakan komponen-komponen yang terkait dengan pembuatan sepeda listrik atau semi motor listrik seperti ini, rekan-rekan. Di dalam pembuatan baterai dari EV saya yang belum jadi ini, yang rencana akan canggih, itu akan saya koneksikan dengan yang namanya BMS. Nah, BMS yang saya gunakan adalah Smart BMS seperti ini, rekan-rekan, 100 ampere, oke? Dan di dalam Smart BMS ini banyak mengandung yang namanya port di sini, rekan-rekan, tuh di sini nih. Dan saya akan menggabungkan port itu menjadi banyak fungsinya, gitu. Jadi nanti pada saat saya naik sepeda saya bisa melihat kesehatan persel seri dari baterai ini bisa. Kemudian saya bisa melihat GPS, posisi saya di mana, itu saya bisa. Kemudian saya bisa matikan dan hidupkan melalui Android saya, itu bisa. Kemudian saya bisa tahu kecepatan dari sepeda listrik saya dari GPS. Nah, sebenarnya sangat-sangat sederhana, rekan-rekan. Seperti ini, rekan-rekan. Di dalam BMS Smart atau Smart BMS itu kita bisa koneksikan ke yang namanya UART. UART itu untuk diprogram ke laptop kita, seperti itu. Kabel UART itu seperti ini, rekan-rekan. Ini kabel UART. Jadi dari USB ini dihubungkan ke BMS kita, seperti ini. Ini pin 6, rekan-rekan, seperti ini. Ini dari UART. Saya bisa program nih. Saya mau SOT-nya mau berapa persen. Kemudian ampere yang dikeluarkan berapa ampere. Itu bisa kita set dengan menggunakan laptop kita dengan bantuan kabel UART, atau kita bisa set juga dengan menggunakan Bluetooth dari Smart BMS seperti ini. Jadi dia terkoneksi ke HP kita Bluetooth. Jadi kita bisa mengerti kesehatan perselnya. Kemudian ada lagi, rekan-rekan, yang namanya touchscreen. Nah, di sini ini touchscreen saya seperti ini, rekan-rekan. Nih, di sini saya bisa mengetahui, dan ini tak pasang di bagian sini, rekan-rekan. Jadi saya bisa nyetir atau mengendari sepeda saya, dan saya bisa melihat kesehatan baterai saya dari touchscreen ini, rekan-rekan. Tuh, touchscreen kan, bunyi kan? Itu, rekan-rekan. Oke, kesehatan persel. Jadi saya paham apabila ada sel saya yang bermasalah, yang tidak bearing, saya tahu dari awal. Jadi tidak rusak lah baterai saya. Itu, rekan-rekan. Dan saya akan gunakan IS 3000 watt dengan harapan saya bisa maksimalnya speed
100 km per jam. Begitu rekan-rekan. Oke. Kemudian saya juga akan tempelin GPS rekan-rekan. GPS itu bukan berarti kemudian kita masukkan GPS, kita masukkan ke baterai kita seperti GPS pada umumnya, bukan. Tapi GPS itu terintegrasi ke BMS kita. Modelnya seperti ini. Nih GPS kita, cuma seperti ini rekan-rekan. Nah ini nanti nempel ke bagian dari BMS kita. Jadi kita tahu kondisi posisi dari sepeda kita. Jadi kalau kita hidupkan seperti ini rekan-rekan, tuh seperti ini, kedip-kedip dan bunyi. Nah, itu nanti saya tempelkan ke sistem motor saya atau sepeda saya, tempel di sini. Jadi nanti sangat-sangat canggih rekan-rekan. Karena saya akan kasih fingerprint juga supaya yang bisa ngakses cuma saya dan apa yang orang-orang saya inginkan. Katakan istri saya, anak saya, nah tinggal di set dari fingerprint, itu akan aman. Dan kecanggihnya lagi, saya bisa matikan discharge dari baterai ini atau charger dari baterai ini melalui HP rekan-rekan. Itu ada programnya seperti itu. Itu baru sektor baterai yang berhubungan dengan BMS yang canggih. Kemudian akan saya tanamkan ini rekan-rekan. Ini adalah controller foto EM100. Di sini bisa diprogram juga rekan-rekan. Enak toh? Jadi saya bisa program torkinya mau saya bikin lebih kuat atau speednya akan saya bikin lebih bus, katakan seperti itu rekan-rekan. Itu bisa diprogram. Jadi kalian jangan hanya melihat sepeda listrik yang biasa, yang cuma controller, baterai, handle gas, nggak bisa diprogram. Paling enak rekan-rekan kalau kita sudah bermainan yang namanya EV yang dapat diprogram dari controllernya, dari BMS-nya, itu paling asik dah seperti itu. Yang di dalam masalah, tetap di masalah baterai, kita membutuhkan yang namanya charger. Baterai saya ini itu 72 volt 40 ampere. Kalau saya charger dengan input 2 ampere, terlalu lama rekan-rekan. Bisa semalaman baru saya bisa pakai lagi dan saya tidak mau. Saya maunya menggunakan fast charging rekan-rekan. Kalau charger biasa itu seperti ini. Itu charger biasa nih. Mungkin rekan-rekan paham lah untuk selis atau sepeda listrik. Nah itu seperti ini chargernya yang untuk baterai. Nah tapi besok saya mau menggunakan fast charging. Itu seperti ini, itu bisa rekan-rekan. Ini fast charging rekan-rekan. Nah seperti ini. Ini fast chargingnya 72 volt 20 ampere. Artinya kalau saya kehabisan baterai, saya ngecas baterai ini paling cuma 1,5 jam sudah bisa saya track lagi. Seperti itu rekan-rekan. Itu rencana dan itu baru akan diproses. Oke? Di dalam perakitannya pun biasanya kita akan kawinkan atau kombinasikan sistem-sistem seperti lampunya atau mungkin bagian-bagian komponen lain. Itu kebanyakan di Indonesia kan menggunakan 12 volt. Nah rencana akan saya tempelin yang namanya reducer rekan-rekan seperti ini. Canggih itu nanti, canggih banget ini. Kalau mau pesen silakan. Jadi nanti sepeda saya itu udah serba otomatis rekan-rekan. Bisa melihat kesehatan baterai, tinggal ditengok langsung dengan mata kita. Bisa melihat kesehatan baterai dengan HP kita, oke? Bisa melihat GPS-nya dengan HP kita. Bisa matikan dan hidupkan dengan HP kita. Saya dulu pernah bikin tahun 2015 tapi masih sangat sederhana. Nah, seperti ini.
Nah, seperti itu. Dan saya kembangkan sendiri rekan-rekan. Akan saya kembangkan untuk membuat rekan-rekan lain terpacu, oke? Berpacu dalam melodi, oke? Sebenarnya di dalam EV atau kendaraan listrik itu kita belum bisa dikatakan sebagai pengguna go green, enggak rekan-rekan. Saya lihat di Indonesia banyak sekali orang yang mengaku, wah saya sudah go green, saya sudah go green. Percuma, kenapa? Kita ngecas dengan menggunakan listrik kita yang ada di rumah. Sedangkan listrik kita yang ada di rumah dihasilkan dari apa? Bisa dari batu bara, bisa dari solar. Itu belum go green rekan-rekan. Kalau mau go green nih ya, kalian harus punya charger stasiun sendiri. Dengan apa? Saya perlihatkan. Seperti ini rekan-rekan. Nah, ini adalah panel rekan-rekan. Panel surya, tapi nggak kaca ini. Ini kayak tas, no. Seperti ini no, rekan-rekan tuh. Kayak tas ini nggak kaca dan ini bisa lentur rekan-rekan. Ini panel surya monokristalin dan biasanya ditempel di mobil-mobil. Segini nih 32 watt rekan-rekan dan dia sangat efisien sekali ini. Jadi kalau rekan-rekan mau ngecas pakai ini paling butuh 3 lembar sudah inputnya sama dengan charger yang kita punya, rata-rata sekitar 2,5 ampere. Oke, dengan ini. Nah, kalau kalian sudah punya ini, saya akui kalian pengguna go green sejati. Oke, ini jadi rekan-rekan harap diperhatikan bahwa sebenarnya kita menggunakan kendaraan listrik itu belum go green karena kita ngecas di listrik kita di rumah dan kita nggak tahu hasil listrik dari rumah, dari PLN itu hasil dari apa, entah batu bara, entah solar. Begitu rekan-rekan, logikanya begitu. Oke. Sementara itu dulu rekan-rekan. Ingat ya, kalau kalian pakai kendaraan listrik dan ngecasnya pakai casasan rumah, itu belum pemakai go green. Oke, tapi itu lebih baik daripada nggak pakai. Oke. Kalau memang benar-benar mau pemakai go green, kita harus punya charging stasiun sendiri. Kita bikin aja dari panel surya atau seperti tadi yang saya bilang. Seperti itu rekan-rekan. Oke. Salam Mulisido Bos. Salam Go Green John.